Perkenalkan, nama saya Iva Mahmulia dengan nomor UKG 201502402342. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja dalam jabatan PPG Angkatan Kedua tahun 2020 di SMP Negeri 5 Sandai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Berarti kalau baik, ini siap semua untuk mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Coba kelasnya bikin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti pelajaran kita hari ini dan kalian mudah paham ya. Amin. Oke. Coba kalian amati gambar berikut. Amati pada titik percabangannya. Gambar apa ini? Rangkaian Ya, rangkaian listrik. Ada juga tanda panahnya. Sebelum dan sesudah percabangan ada tanda apa itu? Tanda Ya, panah. tanda panah. Biasanya kalau tanda panah itu menunjukkan apa? Arah. Iya, menunjukkan arah. Bagus sekali ya. Kalau tanda panah itu biasanya menunjukkan arah. Kalau pada listrik ini juga menunjukkan arah ya, ini arah arusnya ya. Apakah arus yang masuk pada percabangan sama dengan arus yang keluar? Pembahasan tentang arus masuk dan arus keluar pada percabangan adalah berkaitan dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang hukum 1 Kirchhoff. Dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalian pernah menghidupkan lampu misalnya, kalau menghidupkannya ke lampu di rumah kita tuh misalnya ada 5 buah lampu kita doang. Ketika kalian menghidupkan lampu semuanya dengan menghidupkan cuma satu lampu, bagaimana nyala lampunya, cara lampunya bagaimana? Ya, tuh kalau menghidupkannya semua kan, kalau menghidupkannya cuma satu, iya lebih terang. Itulah. Jadi dari kita mempelajari tentang hukum Kirchhoff ini, kita bisa tahu kenapa lampu itu kalau dinyalakan semuanya itu bisa redup. Nah, kalau kita cuma menyalakan satu itu lebih terang. Itu adalah pemanfaatan dari hukum 1 Kirchhoff. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan percobaan tentang apa? Mengukur arus listrik. Iya, mengukur arus listrik pada rangkaian seri dan paralel. Oke, bagus sekali, sudah ingat materi sebelumnya ya. Jadi mengukur arus listrik pada rangkaian seri dan paralel menggunakan apa? Ampermeter. Jadi ampermeter itu alat untuk mengukur arus. Ya. Hukum 1 Kirchhoff ini berkaitan dengan arus listrik ya. Jadi dalam penerapannya seperti sudah dijelaskan tadi, dalam penerapan hukum 1 Kirchhoff ini dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan bunyi hukum 1 Kirchhoff dengan benar. Yang kedua, Jadi dapat menghitung jumlah arus masuk dan keluar pada sebuah rangkaian yang benar. ya, yang ketiga menyajikan Jumlah arus masuk dan keluar pada percabangan. Nah, simulasi berikut ini ya. Coba kalian amati ya. Ini ada bikin sebuah rangkaian. Nanti kalian siapkan pertanyaannya yang berhubungan dengan ini rangkaian yang sudah Ibu rangkai ya. Ini rangkaian yang pertama, ini sekarang Ibu buat lagi ya untuk rangkaian kedua. Oke, dari dua buah rangkaian ini rangkaian pertama dan ini rangkaian kedua. Ada yang mau kalian tanyakan? Ya, coba isi. Apakah ada perbedaan antara aplikasi dan pada rangkaian tersebut? Oh ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Ibu Fitri ya. Jadi Fitri menanyakan apakah ada perbedaan arus masuk dan arus keluar pada rangkaian 1 dan rangkaian 2. Jadi nanti kita selidiki ya. Selain Fitri, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Fitri. apakah ada perbedaan ketika kita mengukur arus pada rangkaian 1 dan 2?
Nanti kita selidiki ya perbedaannya, apakah ada perbedaan atau tidak. Karena di sini ibu gunakan itu hambatannya sama ya, dan juga sumber tegangannya juga sama. Selain Iki ada lagi yang mau bertanya? Atau masih Iki? Masih ada pertanyaan Iki? Mengapa meletakkan alat ukurnya diletakkan sebelum dan sesudah percabangan? Oh iya, nanti kita akan laksanakan kegiatan pada LKPD. Silahkan dulu Iki. Bagus sekali ya, pertanyaan yang berbobot sekali. Nah, mengapa kata Iki kita meletakkan alat ukurnya sebelum dan setelah percabangan? Ini tetap ada tujuannya ya. Jadi pada rangkaian 1, rangkaian 2 ini meletakkan alat ukurnya itu sebelum dan setelah titik percabangan. Jadi nanti kita akan menyelidiki dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian tadi pada kegiatan di LKPD. Dari LKPD tadi, tolong kalian amati LKPD yang sudah ada di meja kalian itu, yang sudah ibu bagikan. LKPD-nya tolong kalian amati. Ibu sengaja ya membagikan LKPD-nya satu-satu. Tolong ya social distancing. Ngerjakan LKPD ini atau kerja kelompok kalian berdiskusi itu harus social distancingnya harus dijaga. Masker harus dipakai, jangan sampai dilepas-lepaskan. Nggak boleh gitu. Jadi ini demi keselamatan kita ya. Jadi social distancing. Dan ketika kalian berdiskusi jangan terlalu berdekatan ya. Harus dijaga jarak ya. Oke, akan ibu jelaskan. Di sini kalian itu pertama itu amati dulu gambarnya itu. Ada 2 gambar kan di situ? Ya, gambar rangkaian 1 dan rangkaian 2. Setelah kalian mengamati, kan udah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dengan kalian. Yang ketiga itu kalian mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu carilah di internet hal-hal apa yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Ya, hukum 1 kilo. Tolong dicari di internet dan juga ada di buku cetak tuh ya. Kan sudah ada buku cetaknya ya. Setelah itu kalian membuat rangkaian. Buat rangkaian ini, rangkaian 1, rangkaian 2. Siapkan handphonenya. Handphonenya letakkan semua di atas meja. Handphonenya semuanya diletakkan di atas meja. Jadi buat rangkaian itu, ini kan kita dari kemarin kan sudah ibu bagikan juga nih aplikasi PET ini ya. Aplikasi PET tentang membahas tentang listrik dinamis ya. Jadi setelah kalian rangkai, tolong kalian buatlah rangkaian tersebut ditutup rangkaiannya, rangkaian tertutup, dan catatlah hasil angka yang ditunjukkan oleh ammeter atau ampermeter ini ya. Tuangkan pada tabel, dan tabelnya ditulislah di kertas yang sudah ibu bagikan juga itu. Nah, tulis. Setelah itu kalian juga buatlah rangkaian yang kalian rangkai sesuai dengan di LKPD. Ada juga dibuat di kertas ya. Oke, sekarang ibu kasih waktu 40 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan jawab dulu ya. Aku yang nggak jelasin itu. Oke, kita mulai sekarang. 40 menit. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya? Jangan terlalu dekat ya, social distancing harus dijaga ya, jangan terlalu dekat. Makin bagus gambarnya makin bagus hasilnya ya. Jadi nanti ibu ambil salah satu dari jawaban LKPD kalian ya, hasil diskusinya. Iya, buat seperti itu, iya, buat seperti itu nanti dipresentasikan ya. Jangan lupa tabelnya juga. Nah, yang bertugas mencari itu apa namanya, arusnya tolong dirangkai listriknya menggunakan aplikasi PET-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ibu ya. Ada yang kurang jelas, tanyakan ibu.
distancingnya tetap ya, jangan sampai kalian bersentuhan. Jangan sampai bersentuhan, maskernya tetap dipakai. Lampunya kan di mana ya? Dibuat. Dibuat sedikit ya. Bu, Ya, lampunya ini dibuat tak bu? ya dibuatlah. Dibikin juga lampu nih, sama lampu seperti yang ibu rangkai itu ya. Biasanya kan kalau lampu itu kan sudah gampang dipakai kayak zigzag gitu ya kan. Ya, kita bikin perlu bentuk dari lampu. Tapi boleh juga kalau kamu mau bikin bentuknya seperti lampu, boleh. Lebih bagus ya. Ya, gitu. Jadi, jadi ya. Ya. 40 menit ya. Tolong 40 menit harus sudah dipresentasikan ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, tolong tanyakan ke ibu. Oke, mulai diskusinya. Iya, bagus sekali. Ini rangkaian yang pertama ya. Nah, rangkaian pertama atau kedua? Oh, rangkaian kedua ya. Kedua. Dimasukkan ke dalam tabel ya dong ya. Iya. Nah, tabel siapa yang? Oh, ini rangkaian kedua. Yang pertama. Iya, ini rangkaian kedua. Ya, masukkan kepada ke tabelnya. Siapa yang tukang tulis tabelnya? Iya, Dedi. Tolong dituliskan ke tabelnya berapa jumlah harus masuk dan berapa jumlah harus yang keluar masing-masing rangkaiannya. Bagus, kerjasama yang bagus ya. Yang satu bikin rangkaian satu. Nah, kalian boleh juga memodifikasinya menggunakan misalnya dua bukti hambatan. Itu kan 3 kan? Nah, bisa juga menggunakan 4 hambatan ya. Boleh gunakan yang lain. Boleh coba model yang lain apa ini. Tiga. Oh iya, coba. Iya coba. Berapa buah itunya? Baterainya 5. Baterainya ada berapa? 5. Oh 5. Kalian mencoba dengan yang lain ya? Ya. Ditunjukkan oleh ampere meternya, tolong juga dituliskan pada rangkaian yang kalian bikin ya. Maksudnya ingin menyelidiki apakah terjadi perbedaan antara arus masuk dan keluar ya. Oke, boleh menggunakan Oke. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Semuanya tolong kasihnya tetap di tempatnya masing-masing ya. Kita masih social distancing ini ya. Jadi tidak boleh bersentuhan, tidak boleh dekat-dekatan, tidak boleh ya. Waktunya kan sudah habis nih. Jadi sekarang kita mempresentasikan ya. Satu. Kami merangkai 2 rangkaian seperti ini, dan ini rangkaian 1 dan ini rangkaian 2. Pada rangkaian 1 arus yang masuk sebesar 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere, dan arus yang keluar sebesar 2,70 ampere. Dan pada rangkaian kedua arus yang masuk sebesar 2,70 ampere dan arus yang keluar sebesar 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere ditambah
sekali presentasi dari kelompok 1. Dari presentasi tadi ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan ke kelompok 1? Saya Bu, Ya, silakan. apakah kelompok kalian merangkai sesuai gambar atau kalian ada mencoba membuat rangkaian bentuk lain? Oh iya, berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ya, silakan. Dari kelompok kami dapat membuat rangkaian ini. Kami mencoba merangkai dengan menggunakan ada 4 dan ada 2. Ternyata hasilnya sama antara jumlah arus masuk dan jumlah arus keluar. Ya, jawabannya seperti itu ya. Bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 4 beri pertanyaan dan jawabannya ya. Jadi dari pertanyaan kelompok 4 bertanya tadi, apakah kalian ada rangkai dengan bentuk yang lain rangkaiannya? Ya ada. Ternyata kelompok 1 juga mencoba bentuk lain ya. Mereka pertama itu menggunakan 2 hambatan. Dan yang satunya ada perhambatan ya. Jadi ada 2 buah rangkaian yang dirangkainya yang berbeda. Dan hasil pengukurannya tetap sama. Maksudnya gini. Kata mereka arus masuknya itu sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jadi bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi dan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian yang pertama, arus masuk 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere sama dengan 2,70 ampere. Ya. Sedangkan arus keluarnya juga sama 2,70 ampere. Amin. Nomor 1, ini satu rekod jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nomor 2, dari hasil penyelidikan pada 2 rangkaian yang berubah posisi meletakkan ampere meter tidak ada perbedaan antara arus masuk dan keluar, yaitu 2,70 ampere. Nomor 3, Tangan dulu untuk kelompok. Dari hasil presentasi kelompok 2 ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan ke kelompok 2? Silakan. Menurut kelompok kalian tadi mengatakan tidak ada perbedaan antara arus masuk dan arus keluar pada titik percabangan pada sebuah rangkaian. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sudah pertanyaannya? Jangan terlalu dekat ya, social distancing. Tolong social distancing yang terlalu dekat berdiskusinya. Jangan sampai bersentuhan tangannya. Jangan sampai bersentuhan. Oke. karena sesuai dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff menyatakan jumlah arus masuk sama dengan arus keluar, dan ketika kami melakukan percobaan kami juga menunjukkan hal yang sama. Iya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 juga membuat rangkaian yang berbeda ya. Hasilnya sama juga. Arus masuk dan arus keluarnya tetap sama ya. Ya, sekarang giliran kelompok 3 lagi untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Oke. Yang lain tolong simak ya, kelompok 3 presentasi. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba merangkai seperti ini. Ini rangkaian 1, ini rangkaian 2. Pada rangkaian 1, arus masuk 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere. Dan arus yang keluar 2,70 ampere. Pada rangkaian
pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Menurut kelompok kalian tadi menyatakan bahwa dua rangkaian tadi tidak ada perbedaan antara arus masuk dan arus keluar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal ampere yang kan sudah letakkan berbeda. Sudah pertanyaannya? Oh iya, silakan kelompok. Jangan terlalu dekat ya, diskusinya jangan sampai bersentuhan. Oke, silakan. Walaupun cara meletakkan ampere meter berbeda, tapi pada intinya diletakkan sebelum dan sesudah percakapan. Jadi menurut kelompok kalian tidak pengaruh cara meletakkannya, makanya keseluruhan pada rangkaian 1 sama dengan rangkaian 2. Oh iya, bagus sekali jawabannya ya. Kita dulu. Memang kita tahu ya. Benar jawabannya ya. Jadi tidak pengaruh. Yang penting diletakkan sebelum dan setelah percakapan. Jadi hasil pengukurannya tetap sama. Oke, sekarang kita lanjut lagi presentasi untuk kelompok 4. Kami membuat dua rangkaian seperti ini yang nomor 1 dan ini yang nomor 2. Ya, lanjut. Arus masuk 0,90 ampere tambah 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere. Arus Jadi jumlahnya berapa tuh? Jumlahnya berapa? 2,70 Ya, ampere. sip. Ya, lanjut. Arus Kedua apa? kedua 2,70 ampere. Rangkaian kedua 2,70 ampere. Arus masuk, arus keluar 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere. Ya, hasilnya berapa? Sama. 2,70 Ya, ampere. sama. Oke, lanjut. Jadi untuk satu rumah arus yang masuk melalui titik percabangan dalam satu rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Dari hasil penyelidikan dua rangkaian yang diubah posisi meletakkan ampere meternya, tidak ada perbedaan antara arus masuk dan arus keluar, yaitu 2,70 ampere. Diketahui I4 sama dengan 1,5 ampere. I3 sama dengan 6 ampere sama dengan 2,5 ampere. Ya, jadi hasil perhitungannya berapa? Jumlah akhirnya ini tiganya. 3,5 Oh ampere. iya. Sip, lanjut. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kesimpulannya sama semua ya, karena kalian juga sudah melihat di internet ya kan, membaca di buku, membaca di internet, dan juga kalian sudah melakukan penyelidikan. Bahwa kesimpulan dari 4 kelompok ini menyatakan bahwa arus masuk sama dengan arus yang keluar dari percakapan. Oke, dari presentasi kelompok 4 ada yang mau bertanya dari kelompok lain, tanya atau memberi tanggapan? Oke, silakan. Menurut kelompok kalian tadi nilai I3-nya adalah 3,5 ampere. Kalau seandainya I1-nya ditambah menjadi 3 ampere, apakah nilai I1-nya? Oke, sudah pertanyaannya? Silakan, tolong sosialisasinya. Menurut hasil penghitungan kami, oleh karena I1 menjadi 3 ampere, maka nilai I3 adalah 7,5 ampere. Oh ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 4. Jadi kelompok 3 menanyakan tadi, kalau seandainya, yang ini pertanyaannya untuk poin yang nomor 3 ya. Poin yang nomor 3 kan, pertanyaannya kalau seandainya I1-nya diganti menjadi 3 ampere. Berapakah nilai I3-nya? Jadi hasil perhitungan dari kelompok 4 menyatakan 7,5 ampere hasil perhitungannya ya. Bagus sekali, tepat jawabannya ya. Ini ya dari hasil diskusi kalian juga itu terlihat. Ini jawabannya untuk isian lainnya ya. Pada rangkaian 1 itu seperti ini. Ya,
2,70 ampere. Coba kita buktikan dengan kita merangkai tadi ya. Kita buktikan untuk rangkaian 1. Perhatikan semuanya ke depan. Salam gerak dulu begini. Lihat, nampak semua nih? Nampak. Oke, kalau nampak ya, ibu tutup rangkainya. Berapa angka ini? 0,90 ampere. Ini 0,90 ampere, 0,90 ampere. Ini adalah arus yang masuk. Berarti 3 buah ini kita jumlahkan itu hasilnya 2,70 ampere. Ya, 2,70 ampere. Cabangnya di sini kan? Iya. Oke, ini yang keluarnya lihat 2,70 ampere. Ini menyatakan bahwa pada rangkaian 1 itu arus masuk itu sama dengan arus yang keluar. Oke, kita coba lagi untuk rangkaian kedua. Tolong disimak. Ini masih terbuka ya, rangkaian terbuka. Coba kita tutup. Bagaimana hasilnya? Arus masuk 2,70 ampere. Arus keluar 2,90 ampere. Ditambah 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere. Hasilnya sama. Arus masuk 2,70 ampere, arus keluarnya 2,70 ampere. Jadi tidak ada perbedaan ya. Walaupun kita meletakkan posisinya agak berbeda tadi, cuma kan kita ini mengukur tentang mana atau di bagian mana titik percabangannya. Jadi titik percabangannya di sini kalau yang pakai ini menyatakan bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Yang tadi juga titik percabangannya di sini. Ini kan titik percabangannya kan? Jadi arus masuknya ada 3 buah, arus keluarnya ada sebuah ya. Sebuah maksud ibu bukan artinya apa? Alat ukurnya. Ini alat ukurnya itu ada 3 buah yang di sebelumnya dan yang sisanya ada 1 buah ya. Lihat lagi. Nah ini gimana? Yang alat ukur sebelumnya ada 1 dan keluarnya ada 3. Tapi hasilnya tetap sama ya kan? Oke. Lanjut lagi ya. Untuk nomor 1. Jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. I masuk sama dengan I keluar. Itu bunyi hukum 1 kir. Untuk yang nomor 2, tidak ada perbedaan antara arus masuk dan keluar. Untuk yang nomor 3 ya, nomor 3 itu lihat gambarnya, perhatikan ke depan semuanya. Ini I1, I2, I3, I4 dan I5. Lihat tanda panahnya. Lihat tolong tanda panahnya. Kalau dia masuk, ini kan titik percabangannya. Masuknya I berapa nih? I1 dan I2. Ya, I1 dan I2. Mantap sekali Dwi. Mantap Dwi ini, berarti dan ngerti benar. Jadi yang masuk itu I1 dan I2. Yang keluarnya I3, I4, I5. Ya, I3, I4 dan I5. Dan jumlahnya masing-masing I1-nya itu 2 ampere. I2-nya itu berapa? 2 I1. Otomatis kita cari I2-nya 2 kali I1, otomatis 2 dikali dengan 2 ampere, hasilnya 4 ampere. I5-nya 1 ampere, I4-nya 1,5 ampere. Yang ditanya di sini adalah I3. Ingat bunyi hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Oke, kita masukkan dulu. I masuknya I1 ditambah dengan I2 sama dengan I keluarnya I berapa tuh? I3 ya, I3 ditambah I4 ditambah dengan I5. Masukkan nilainya. I1 nya berapa? 2 ampere. I2 nya berapa? 4 ampere. Ya, 4 ampere. I3 nya berapa? Belum ada kan? I3 nya belum. Karena kan lagi dicari I3 nya kan? Oke, lanjut lagi ditambah dengan I4 nya berapa? 1 ampere. Ya, 1 ampere.
kita tulis dulu, tambahkan dulu ini. 2 ditambah 4 sama dengan I3 ditambah dengan 2,5 ya 2,5 ampere. Pintar kelas ini. I3 berarti 6 ampere dikurang 2,5 ampere. Berapa? 4,5 ampere. 3,5 ampere. Ya, 3,5 ampere. Lihat dari sini sudah jelas bahwa keliru, benar jawaban kalian. Berarti dari aku mencari bahan di internet, lihat buku, lihat contoh di buku, dan melakukan percobaan tadi, kalian bisa mengerjakan soal perhitungan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kalian lihat lagi untuk kesimpulannya. Jadi dari hasil praktikum kalian itu, dari hasil penyelidikan kalian juga bisa kita simpulkan tentang hasil kesimpulan dari anunya ya, dari KPD-nya ya, bahwa arus masuk, jumlah arus masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Oh ya, silakan. Kalau seandainya lantai 1 itu kita ganti dengan beban yang lebih besar, apakah arusnya itu sama dengan yang lantai kedua? Ya, tetap berbeda ya, karena terjadi hampir lantai yang pada lantai 1 itu kan kita tambah beban, jadi arusnya juga berbeda yang ngalir ya, nilai bebannya berbeda. Nah, dan pertanyaan yang berikutnya kita tanya juga, apakah jumlah arus masuknya sama dengan jumlah arus keluar? Ya, tetap sama. Biar kita ganti rangkaian 1, kita rangkaian 1 ya, kita ganti dengan beban yang lebih besar. Tapi arus masuknya sama dengan arus keluar, kalau tumpuk itu tetap ya. Pada rangkaian 2 sama juga. Rangkaian 2 kalau kita ukur arus masuk dan arus keluarnya tetap sama ya. Tapi bedanya di sini jumlah arus yang masuk dan keluar pada rangkaian 1 itu berbeda dengan jumlah arus masuk pada rangkaian 2. Karena bebannya pada rangkaian 1 itu kita tambah ya. Ngerti maksudnya? Bagus sekali ya, pertanyaannya bagus. Nah, baiklah. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ada yang mau bertanya? Selain Devi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, marilah kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba. Ya, silakan Bang. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Nadia. Ya, kita simpulkan sama-sama kalau arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Yang kedua, persamaan hukum satu kitab yaitu jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Oke, sekarang setelah menyimpulkan pelajaran, marilah kita kerjakan evaluasi ya. Siapkan, tolong buku, HP, buku cetaknya tolong disimpan dulu. Buku cetaknya, HP-nya tolong disimpan dulu. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Ini soal yang nomor 1. Ibu tidak membagikan di meja kalian masing-masing. Tolong amati langsung ke soalnya. Ibu kasih waktu selama 10 menit lagi mengerjakan 2 buah soal. 1 soal berarti 5 menit. Mau selesai ya. Banyak ganggu. Nah, cuma 2 soal namanya kok. Tadi Jangan kan sedih Oke. Sekarang mulai kerjakan. Mulai waktunya kerjakan nomor 1 5 menit. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Ini kan soalnya BC. Ibu udah mau jawaban kalian kan jawab A-nya atau B-nya ya. Dan didengarkan. Jadi jawabannya itu harus ada caranya. Hitungannya harus setelah ya. Oke, mulai sekarang. Merah itu I2 dan I3. Kalian kerjakan itu sesuai dengan apa yang kalian selidiki tadi. Menit lagi untuk nomor berikutnya. Ayo, 2 menit lagi untuk nomor berikutnya. Nomor 1 selesaikan, lanjut lagi nomor 2 ya. Ini ada beberapa ya yang sudah mengumpulkan jawaban evaluasinya ke Ibu. Cepat, bilang ini yang belum selesai. Jadi soal yang nomor 2 ya, nomor 2 jadi ini. Jadi I1
Jadi dibuatnya berapa? Seperempat dari 1. Jadi tinggal kalian. Sekarang kita bahas sama-sama soal yang nomor 1. Coba perhatikan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Jumlah arus listrik yang masuk dalam percabangan itu dalam satu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui listrik percabangan tersebut. Jika I4 2 ampere dan nilai yang lain tetap, maka dapat perhitungannya seperti ini. I1 ditambah I4 ditambah I5. Ini kan ini masuknya. Dah, tolong perhatikan semuanya. Tambah 5. Ini masuknya kan I1, I4 dan I5. Ini keluarnya I2 dan I3. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi hasilnya lanjut ya, lanjut. Untuk kalian. Mudah-mudahan hasilnya ini koleksi sama ya. Dari evaluasi hari ini yang pertama jawabannya nomor 1 itu adalah A, yang nomor 2 itu jawabannya C. Untuk presentasi untuk presentasi yang terbaik kelompok antara 1, 2, 3 dan 4 hari ini kelompok 1 mendapat juara pertama. Tepuk tangan dulu. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kalian pelajari di rumah tentang sumber energi pada listrik ya. Iya, Bu. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai.